Selamat datang di channel Dunia Dewasa, tempat di mana kisah-kisah penuh gairah, misteri, dan fantasi menjadi nyata. Siapkan diri Anda untuk memasuki dunia cerita yang menggoda, menggetarkan, dan membangkitkan imajinasi. Ingat, ini hanya untuk mereka yang sudah cukup umur. Jadi, duduk santai, dengarkan, dan biarkan cerita ini membawa Anda ke dalam sensasi yang tak terlupakan. Selamat menikmati. Oke, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan tentang seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Perkenalkan, namanya Rika. Rika sudah hidup menjanda hampir 2 tahun. Wanita malang itu ditinggal mati suaminya. Beberapa bulan setelah menikah, Rika masih muda, umurnya 27 tahun. Tapi trauma akan kematian suaminya membuat Rika sulit menerima pria lain di hidupnya. Namun, trauma yang ia alami seketika hilang setelah ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Danu. Danu adalah rekan kerja Rika di kebun kopi tersebut. Mereka baru kenal selama 5 bulan. Rika menghabiskan hari-harinya untuk bekerja di kebun kopi Robusta di desa Cipete. Hampir semua keluarga memiliki kebun kopi. Kebun kopi mereka berada di area yang sama dan saling berbatasan. Hingga pada suatu hari, saat Danu lupa membawa uang ketika ia ingin membeli kopi. Dengan malu-malu, Danu pun coba meminjam uang kepada Rika. "Rika, aku boleh pinjam uang gak untuk membeli kopi?" ucap Danu dengan nada malu-malu. "Aduh Dan, gak usah minjam kali, kesini aja," jawab Rika. Danu pun meloncat dari jalan ke kebun kopi Rika. Danu berjalan 50 meter ke gubuk janda muda itu. "Memang kamu tidak bawa uang, Dan?" tanya Rika dengan nada bercanda. "Seingatku bawa Rik, tadi ku masukkan semuanya ke dalam tas. Tiba giliran mau ngopi, rupanya tidak ada. Maaf Jeti merepotkan," ucap Danu sambil malu-malu. "Aku juga sering begitu Danu. Kamu sudah masak air?" "Belum. Kalau begitu kamu minum di sini saja. Biar aku buatkan kopinya sekalian." "Aduh, maaf. Lagi-lagi Jeti merepotkan." Danu mengipas wajahnya yang berkeringat. "Kamu masuk saja." Danu menelan ludah, menaiki 3 anak tangga dan masuk ke dalam gubuk itu. Matanya sesekali melirik pantat Rika saat wanita itu sedikit menungging untuk meniup api di perapian. "Istrimu tidak ikut?" tanya Rika sambil memasukkan kopi dan gula ke cangkir. "Istriku pulang ke rumah orang tuanya," jawab Danu, sedikit malu-malu saat mereka bertatapan. "Kenapa? Apakah sedang ada acara di kampung?" tanya Rika lagi sambil memberikan kopi ke Danu. "Tidak ada," rumit Rika. "Aku pikir semua orang di kampung ini sudah tahu." "Ternyata kamu belum tahu ya," jawab Danu dengan pelan. "Tahu apa?" Rika menatap wajah Danu. Wajah pria itu tiba-tiba menjadi murung. Menunduk ke bawah, dia ketahuan selingkuh sama camat. "Aku sudah mengusirnya dari rumah." "Aduh, maaf Danu. Aku benar-benar tidak tahu soal ini." Rika menoleh dengan wajah yang murung. "Tidak apa-apa Rika. Mungkin ini semua juga salahku. Sudah 7 tahun kami menikah. Namun dia belum hamil juga. Dia anak satu-satunya. Orang tuanya sudah sering memaksanya supaya menceraikan aku karena mereka ingin cepat-cepat punya cucu." "Jeti, kamu sama istrimu sudah cerai?" "Belum. Masih proses." Rika pun berhenti bertanya. Tiba-tiba saja air mata pria berwajah sangar itu menetes. Rika Jeti merasa tidak enak. "Sabar Danu, yang penting bukan kamu yang berbuat tidak baik. Kamu pasti akan mendapat penggantinya yang lebih baik. Aku yakin itu," ucap Rika semakin simpati. Danu menangis sampai terisak. Seumur hidup Rika belum pernah melihat laki-laki perkasa menangis. Namun anehnya, Rika ingin sekali menghapus air mata itu. Entah kenapa wajah pria yang bersedih itu membuat birahinya terbit. Karena satu hal yang Rika sadari, walaupun sedang bersedih, namun Danu sering sekali menggaruk biji salaknya, seperti disengaja. Bahkan, saat Rika menatap ke arah celananya itu, Danu tidak segan-segan meremas terongnya dari balik celana. Hal itu membuat suasana semakin kaku. Rika menjadi salah tingkah. Dia lebih memilih untuk pura-pura meniup api.
masak nasi untuk makan siang nanti. Setelah minum kopi, Danu pun meninggalkan gubuk Rika dan pergi kembali ke kebunnya. Namun, Rika dipenuhi rasa penasaran, ada yang aneh dengan tubuhnya yang tegang. Apalagi kalau ingatan Rika tertuju ke tangan yang meremas terong itu. Rika pun menelan ludah. Akhirnya, Rika memutuskan untuk bekerja di sebelah barat ladangnya, area yang berbatasan langsung dengan kebun kopi. Danu hanya dipisahkan sedikit semak belukar setinggi pinggang orang dewasa. Ternyata Danu juga bekerja di sekitar area itu. Dia sedang membersihkan rumput liar dengan cangkul. Sementara Rika pura-pura memetik kopi, karena kebetulan lokasi kebun itu sudah dipanennya 2 hari yang lalu. Rumput liarnya juga sudah dibersihkan. Saat Dania menunduk, pura-pura mencari biji kopi. Ia melirik Danu. Orang itu berjalan ke semak belukar, berdiri membuka resleting celananya, dan kemudian buang air kecil. Jantung Rika berdetak cepat. Terong itu adalah hal terindah yang dia lihat setelah suaminya meninggal. Sekujur tubuh Rika tegang. Apemnya pun berdenyut. Apalagi Danu tidak segera memasukkan terong itu ke dalam celana setelah selesai buang air kecil. Tapi hampir 1 menit pria itu menggoyang-goyangkan terongnya sambil pura-pura menatap ke sisi lain. Padahal Rika yakin bahwa Danu mengetahui kalau dia ada di sana. Sampai sore hari, Rika tidak tenang dan tubuhnya gelisah karena ia sudah tidak tahan lagi ingin segera merasakan terong laki-laki. Tetapi itu adalah hal yang mustahil. Karena dia sudah tidak punya suami, Rika pun merasa terpancing. Tepat pada pukul 4 sore, Rika berjalan ke perbatasan kebun kopinya karena ia ingin buang air kecil. Ketika itu, Danu sedang sibuk mencabut rumput. Rika langsung menurunkan celana dan duduk untuk buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, Rika bangun kembali, namun ternyata Danu sedang menatap wajahnya. Dada Rika semakin bergetar. Ia tidak kuat bertatapan lama. Ia menyerah dan berjalan menjauh. Besoknya, Danu sengaja berangkat ke kebun kopi hanya menggunakan sarung. Sebenarnya, banyak juga penduduk kampung, terutama pria yang pergi ke ladang menggunakan sarung. Sarung itu dilipat separuh, ujungnya sampai ke lutut saja. Bedanya sama warga lain, Danu sengaja tidak menggunakan celana dalam. Hanya sarung saja. Pukul 10 siang adalah jam minum kopi. Hampir semua penduduk desa minum kopi pada jam tersebut. Saat sedang berada di kebun, Danu cepat-cepat meninggalkan kebunnya untuk pergi minum kopi ke gubuk Rika. "Rika," panggil Danu pelan dari luar gubuk. Mendengar suara Danu, wajah Rika langsung merah. Ia pun merasa gugup. "Iya Danu, silahkan masuk," jawab Rika. "Ada apa Danu?" tanya Rika. "Aku sebenarnya mau mengembalikan kopi dan gula yang aku pakai kemarin. Tapi karena kamu sudah masak air, aku boleh numpang ngopi lagi gak?" jawab Danu sambil senyum-senyum. "Boleh Danu, ayo masuk," ucap Rika. Setelah Danu masuk, mereka berdua diam saja, terkadang bertatap pandang sambil tersenyum malu-malu. Rika pun memberikan secangkir kopi dan duduk menghadap Danu. "Panas banget ya," ucap Rika untuk memecah keheningan. Dia pun melepas topi yang menutupi kepalanya untuk mengipas wajahnya yang berkeringat. Wanita itu menggunakan baju kemeja panjang. Tanpa disadari Rika ternyata 2 kancing paling atas itu terbuka. Danu bisa melihat gunung kanan Rika yang mulus sedikit berkeringat. "Ya Rika, akhir-akhir ini cuaca memang panas." Danu mengangkat kopi dan meniupnya sebelum diminum. Tapi entah kenapa, tiba-tiba cangkir kopi itu terjatuh. Air panas itu membasahi kain sarungnya. Cepat-cepat Danu langsung berdiri agar air panas itu tidak mengenai terongnya, entah sadar atau tidak. Ia mengangkat kain sarung itu ke atas hingga terongnya yang setengah berdiri terlihat jelas di depan mata Rika. "Oh, panas, panas," Danu berteriak. Berjingkrak, menggoyangkan kakinya pelan. Tanpa ia sadari, gerakannya itu membuat terongnya bergoyang-goyang. Mata Rika melotot. "Danu itunya kena air panas gak?" tanya Rika sambil menunjuk terongnya Danu. "Iya, sedikit, panas sekali," jawab Danu sambil mendesah panas. "Gimana nih?" "Panas sekali Rika." Tangan Danu memegang terongnya dan mengelusnya hingga terong yang berwarna kehitaman kekar itu berdiri. "Aduh Danu, itunya sudah hidup, harusnya direndam air biar segar."
ucap Rika dengan nada bergetar. Iya, tapi sungainya jauh. Rika, jawab Danu. Rika segera mengambil panci, mengisinya dengan air putih. Ayo Danu, masukkan terong kamu ke sini saja. Rika meletakkan panci itu di lantai gubuk tanpa malu-malu. Danu pun segera melepas kain sarungnya. Ia tidur telungkup, memasukkan terongnya ke dalam panci kecil itu. Pantat Danu yang seksi terlihat jelas di depan mata Rika. Aduh, masih panas. Coba aku lihat, pinta Rika. Danu langsung bangun, duduk mengangkang di depan Rika. Mata Rika melotot, berkali-kali ia menelan ludah. Coba aku masukkan ke mulut ya Danu. Siapa tahu Jeti lebih segar. Iya Rika, tolong aku ya. Dengan sedikit gemetar dan malu-malu, karena Rika sudah lama tidak melakukan hal itu. Sejak ditinggal suaminya, akhirnya wajah Rika pun turun ke bawah secara perlahan. Mulutnya menghisap kepala terong Danu. Terong itu bergetar saat disentuh mulut Rika. Ah, Danu mendesah. Rika terus menghisap terong itu tanpa rasa. Malu lagi, mulutnya maju mundur hingga membuat Danu mendesah-desah. Danu pun memegang kepala Rika, mendorong dan menarik kepala Rika ke terongnya. Ah, enak sekali Rika. Ah, Danu keenakan. Wajahnya bergerak-gerak, tangannya semakin cepat menarik dan mendorong kepala Rika. Tiba-tiba saja Rika seperti kerasukan setan. Ia mendorong tubuh Danu hingga terjatuh, membuatnya tidur telentang. Rika pun langsung membukakan kaos Danu hingga telanjang bulat. Segera Rika duduk di dada pria itu. Danu, Rika mendesah, mulutnya langsung turun, mencium kasar bibir Danu. Tangannya menjambak-jambak rambut pria itu. Rika langsung tidur, menindih tubuh Danu sambil tetap mencium mulut kasar Danu. Mata Danu melotot. Rika terbakar birahi. Wanita itu bermain terlalu bersemangat. Rika tiba-tiba berhenti. Ia baru sadar, ternyata pintu gubuk masih terbuka. Cepat-cepat ia menutup pintu itu, lalu Danu bangkit duduk. Setelah menutup pintu, Rika berdiri di belakang pintu. Ia langsung melepaskan semua pakaiannya. Karena sudah terbakar birahi, tangannya langsung mengelus-elus apemnya sendiri, hingga membuat dada Danu hampir meledak. Terong Danu pun semakin tegang. Segera Danu menarik Rika, merebahkan dan menindih perempuan itu di lantai gubuk. Bibir dan tangan Danu mencium sambil meremas sekujur tubuh Rika. Danu menjilat-jilat titik hitam gunung kembar Rika, hingga membuat wanita itu mendesah-desah. Danu menjalar bagai ular ke kaki Rika. Lidahnya langsung menyapu apem Rika yang sudah becek. Oh, Rika mendesah-desah sambil meremas-remas gunung kembarnya sendiri. Danu, genjotin aku sekarang. Pinta Rika tidak sabar, karena ia sudah lama tidak merasakan itu. Danu pun setuju. Ia segera memasukkan terongnya yang hitam kekar ke apem Rika. Danu menggenjot lubang yang masih sempit itu, karena sudah lama tidak dipakai. Ah, apem kamu enak sekali Rika. Punya mantan istriku kalah jauh, ucap Danu sambil menggenjot. Danu, enjot aku lebih cepat. Danu, Rika mendesah-desah keenakan, lalu Danu menarik Rika untuk berdiri, menyuruh Rika untuk menghadap ke dinding gubuk. Danu langsung mengenjot Rika dari belakang, sambil bibirnya mencium leher dan punggung Rika. Ah, enak sekali Rika. Apem kamu luar biasa. Ah, setelah itu Danu kembali tidur telentang. Tanpa aba-aba Rika langsung menuntun terong Danu ke apemnya. Terong itu masuk melesat. Sesaat Rika menurunkan pantatnya. Oh, enjotan kamu enak sekali Rika. Ah, Rika langsung mengenjot cepat. Rambutnya bagai ekor kuda yang sedang berlari. Gunung kembarnya bergoyang-goyang. Danu, aku mau keluar. Tubuh Rika bergetar hebat yang langsung disambut teriakan Danu setelah apem itu terasa meremas kepala terong Danu. Danu mengangkat terongnya dengan kuat, menyemprotkan cairan putih di dalam apem Rika. Mereka berdua langsung berpelukan, dengan tubuh yang masih bergetar, mendesah-desah dan mengatur nafas. Terima kasih Rika, apem kamu sempit sekali. Aku sangat suka, ucap Danu sambil mengecup cepat dahi dan bibir Rika. Terong kamu juga hebat. Apem Rika seperti sesak setelah dimasukkan terong kamu. Jawab Rika, kamu nakal banget ya ternyata. Lagian kamu kemarin sore pura-pura buang air kecil sambil menggoyang-goyangkan terongnya.
Jadinya semalam aku susah tidur. Ucap Rika genit. Aku juga Rika. Karena kamu pura-pura buang air kecil juga di depan aku. Jadinya aku kebayang kamu terus. Canda Danu. Mereka pun berpelukan sangat erat dan saling mencium. Sejak saat itu, mereka jadi semakin sering melakukan itu. Dan hingga akhirnya mereka pun menikah. Fakta baru pun terungkap. Kalau ternyata Danu tidak mandul. Karena seminggu setelah menikah, Rika sudah hamil. Orang-orang desa pun senang dengan pernikahan itu. Apalagi setelah mengetahui kisah Danu yang diselingkuhi istrinya dengan Pak Camat karena Danu dikira mandul. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.